Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel kami. Semoga kita semua diberi kelancaran rizki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sebuah masa keemasan, ketika Baghdad bersinar sebagai pusat ilmu dan peradaban, hiduplah seorang raja bijaksana bernama Harun al-Rasyid. Di bawah pemerintahannya, rakyat hidup damai hingga suatu hari, langit menolak menurunkan hujan. Kemarau datang tanpa ampun, sungai Tigris mulai mengering, ladang-ladang retak, dan sumur-sumur kota mulai kehabisan air. Tapi yang paling mengejutkan adalah sumur utama di istana ikut mengering. Hari demi hari berlalu, para pelayan menurunkan ember, namun air tak juga muncul. Para penasehat bingung, para ulama mulai membaca doa-doa, sementara dukun istana menyalahkan jin yang konon menghuni sumur itu. Ketakutan pun menyebar. Jika sumur istana saja tak lagi memberi air, bagaimana nasib rakyat biasa? Setelah berminggu-minggu tanpa hasil, Raja Harun membuat keputusan besar. Barang siapa yang mampu mengambil air dari sumur kerajaan, katanya dengan suara lantang, akan mendapatkan hadiah emas seberat badannya sendiri. Rakyat pun bergemuruh. Dari penjuru kota, orang-orang berdatangan mencoba menimba air. Ada yang memakai ember dari emas, ada yang membaca mantra dari kitab tua, bahkan ada yang menari-nari di atas sumur. Tapi hasilnya sama, air tetap tak keluar. Di sudut kota yang sederhana, duduklah seorang pria cerdik dengan sorban miring dan senyum menggoda. Ia sedang bermain catur bersama anak-anak jalanan ketika mendengar kabar tentang sumur. Namanya Abu Nawas. Alih-alih tergesa mencoba peruntungan, ia justru termenung. Malam itu, ia naik ke atap rumah, menatap bintang-bintang dan berbicara sendiri. Kalau semua orang gagal karena terlalu ingin masuk ke dalam sumur, mungkin aku harus mencari jalan di luar sumur. Pagi harinya, Abu Nawas bangkit dengan senyum. Ia mengambil ember tuanya, yang sudah berlubang di sana-sini, dan mulai menambalnya. Bukan dengan besi atau tembaga, tapi dengan lilin dan kain lusuh. Lalu ia berjalan menuju sungai Tigris, mengisi embernya dengan hati-hati. Ia menutupnya rapat agar air tak tumpah, dan dengan penuh percaya diri, melangkah menuju istana. Sesampainya di gerbang, para penjaga menatapnya dengan curiga. "Mana air dari sumur?" tanya mereka. "Di sini," jawab Abu Nawas sambil mengangkat embernya. "Tapi kau tidak menurunkannya ke sumur." Abu Nawas tersenyum. "Kalian bertanya pada mata, tapi Baginda Raja menantang logika." Penjaga terdiam, dan setelah menyebut nama Abu Nawas, ia pun diizinkan masuk. Di hadapan Raja dan seluruh menteri, Abu Nawas membuka tutup ember. Air itu memancar, membasahi lantai marmer istana. Raja terkejut. "Dari mana kau mendapatkannya?" Abu Nawas menjawab dengan tenang. "Air ini dari tempat yang tak terkutuk, Baginda. Tapi kubawa dalam wadah yang sama." Raja terdiam, lalu meledak dalam tawa. "Kau lain daripada yang lain, Abu Nawas." Raja menepati janjinya. Abu Nawas dihadiahi emas seberat badannya, seekor kuda putih, dan satu permintaan bebas. Namun, Abu Nawas hanya berkata, "Bangunkan taman di dekat sumur, Baginda, agar orang bisa datang bukan hanya untuk menimba air, tapi juga menimba hikmah." Raja kagum, rakyat pun bersorak. Hari-hari berlalu. Taman kecil itu kini menjadi tempat berkumpul anak-anak, para orang tua, dan para pengelana. Di sana mereka mendengar cerita tentang Abu Nawas, tentang ember ajaib, dan tentang logika yang dibungkus senyuman. Abu Nawas kadang duduk diam di bawah pohon rindang, mendengarkan kisah tentang dirinya, dari mulut anak-anak yang bahkan belum lahir ketika kisah itu terjadi. Di usia senjanya, Abu Nawas menulis, "Masalah tidak selalu harus dilawan. Kadang, ia hanya butuh dipahami dari arah yang tak biasa. Seperti air yang menghindari batu, tapi tetap sampai ke muara." Dan begitulah, kisah Abu Nawas menjadi legenda. Bukan karena sihir, bukan karena kekuatan, tapi karena kecerdasan yang dibungkus kesederhanaan. Ia mengajarkan bahwa tak semua yang tak masuk akal adalah salah. Kadang,
Justru di balik kelucuan itulah tersembunyi kebenaran. Karena logika bukan hanya milik orang serius. Like dan subscribe channel ini jika kalian terhibur.